Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Shalom. Kita akan mendengarkan bacaan harian dan renungan singkat edisi Kamis Putih 14 April 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yohanes bab 13 ayat 1-15. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Saudara-saudara, setiap kali saya membaca kisah ini, saya selalu bertanya-tanya, mengapa Yudas Iskariot tega mengkhianati Yesus? Apalagi di ayat sebelumnya dituliskan betapa Yesus mengasihi mereka
sampai pada kesudahannya. Banyak ahli kitab suci mengutarakan teorinya. Antara lain, Yudas kecewa karena Yesus tidak memanfaatkan momen ketika ia disambut sebagai raja di Yerusalem. Bahwa Yudas berpikir Yesus seperti sebelumnya akan berhasil mengatasi para ahli Taurat dan orang Farisi dengan hikmatnya dan akan muncul sebagai pemenang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Yudas berpikir bahwa Yesus akan dibebaskan karena tidak terbukti bersalah dan karena bangsa Yahudi biasa membebaskan tahanan terpilih menjelang hari Paskah, dan berbagai teori lainnya. Kita mungkin tidak akan tahu alasan sebenarnya. Yang kita tahu bahwa iblis membisikkan Yudas rencana untuk mengkhianati Yesus dan ia menjalankan rencananya. Bagaimana denganku? Bukankah Yesus juga mengasihiku? Namun mengapa dengan perbuatanku, perkataanku, pikiranku, atau kelalaianku, meskipun sebelumnya diperingatkan oleh Roh, aku masih juga melakukannya? Bukankah dengan demikian aku juga mengkhianati Yesus? Mencambuki tubuhnya, menambah beban pada salibnya. Ya Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepadaku. Aku tidak layak menerimanya. Malah aku masih saja mengkhianati-Mu. Ampuni aku ya Yesus, atas rasa tidak tahu berterima kasihku padamu. Ingatkan aku selalu akan salib-Mu, agar aku tidak menambah beban pada salib-Mu dan malah meringankannya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk perhatian Anda mendengarkan sabda Tuhan dan renungan hari ini. Selamat merayakan Kamis Putih. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.